Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak ya, agak lama. Sudah tadi Pak. Ya, mungkin 10 menit sudah. Iya. Mohon maaf tadi masih ngajar tuh Pak. Jadi agak lama. Jadi nunggunya sampai agak lama. Gini Pak, saya ada permasalahan mengenai proses pembelajaran di kelas. Jadi ada sebagian murid itu yang tidak yang kurang semangat dalam memperhatikan proses pembelajaran mulai dari materi ya terutama bahasa Indonesia seperti itu. Gimana? Apa yang membuat mereka mengalihkan perhatian terhadap Bapak ketika mengajar? Kebanyakan siswa itu di kelas ya mungkin berbicara sendiri, berbicara dengan teman-teman, dan juga lebih sibuk terhadap dunianya sendiri. Ada yang menggambar, terus ya mungkin lebih kepada ya minatnya masing-masing, main masing-masing seperti itu Pak. Oh seperti itu Pak ya. Dari kejadian ini Pak ya, lantas situasi ideal seperti apa yang Bapak ingin lakukan nantinya seperti itu? Ya mungkin keinginan saya itu bagaimana anak-anak siswa itu lebih memperhatikan terhadap penyampaian materi ataupun dari penjelasan saya di kelas. Fokus itu? Ya fokus terhadap penyampaian yang saya sampaikan berkenaan dengan materi bahasa Indonesia seperti itu Pak. Jadi yang Bapak ingin lakukan nantinya adalah bagaimana menciptakan murid fokus menyimak seperti itu Pak ya. Ya. Nah, untuk fokus menyimak ini apa yang akan Bapak lakukan seperti itu? Ya mungkin saya ya pertama yang mempersiapkan rencana proses pembelajaran, terus modelnya juga perlu saya siapkan, serta juga model-modelnya, terus penilaian, evaluasi dari proses pembelajaran tersebut itu juga perlu untuk kita menerapkan sebuah penilaian terhadap siswa untuk mengetahui sampai mana pencapaian seorang siswa itu tersebut. Terus juga saya nantinya juga ingin merancang pembelajaran berdiferensi yang sesuai dengan minat belajar siswa. Berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi juga mungkin tepatnya seperti itu. Berdiferensi serta juga bagaimana anak-anak juga mengetahui ataupun model-model pembelajaran maupun dari alat bahan dan juga semacamnya seperti itu, sehingga mungkin anak-anak itu bisa juga belajar sesuai dengan kemampuannya ataupun keinginannya, lebih senang seperti itu, lebih menarik lagi seperti itu Pak. Itu sih. Terus juga saya ingin seperti Bapak mengajarnya yang dengan model-model yang luar biasa menurut saya, dengan model-model yang bisa menarik perhatian siswa, sehingga siswa itu bisa fokus terhadap ketika sampai menyampaikan materi, dan juga anak-anak itu juga bisa memperhatikan ketika sampai menyampaikan materi ini, sampai juga memperhatikan terhadap masalah anak, situasi anak bagaimana seperti itu Pak. Jadi hal tersebut juga saya ingin seperti Bapak termotivasi dengan kinerjanya Bapak ketika mengajar dengan model-model yang luar biasa menurut saya seperti itu Pak. Dan juga lebih efisiennya lagi mungkin saya juga ingin mengangkat terhadap tokoh lokal seperti itu, seperti halnya Rogo Sukowati dan tokoh-tokoh yang lainnya. Mungkin dari anak-anak ketika kita juga memberikan sebuah materi tentang tokoh-tokoh lokal, terutama di tokoh-tokoh lokal Pamekasan terutama, maupun di Madura, tokoh-tokoh Madura yang bisa kita eksplor bersama, bisa nantinya anak-anak itu dapat pengetahuan yang baru, sehingga nantinya minat belajar anak itu lebih meningkat, mungkin seperti itu Pak. Jadi bagaimana Kolaborasi? Iya. Kalau ini Pak menarik sekali gitu ya. Ini jadi apa ya? Pertama kita untuk kolaborasi kan ya. Iya. Ini bagus. Nah, untuk kolaborasi ini Pak ya, kita kapan bisa merealisasikannya seperti itu Pak?
Ya mungkin saya akan melaksanakan itu 1 minggu ini Pak. Jadi saya ingin cepat-cepat untuk melaksanakan hal tersebut. Karena apa? Ingin tahu bagaimana perbedaan siswa ketika anak-anak itu di pembahasannya dikasih tokoh-tokoh lokal semacamnya. Lah, apakah ada perubahan? Apakah ada perkembangan seperti itu? Jadi saya ingin cepat-cepat ini mungkin 1 minggu ini Pak. Saya akan melaksanakan hal tersebut seperti itu. Ya, sangat antusias sekali Bapak ini, sangat semangat. Bagus. Apakah Bapak yakin ini satu minggu bisa selesai seperti itu? Tentu saja, saya sangat yakin Pak dengan hal tersebut. Karena apa? Ya mungkin karena hal tersebut untuk bagaimana mengetahui proses pembelajaran siswa itu dengan semangat yang baru, dengan model-model yang baru ataupun yang lainnya, mungkin anak bisa memperhatikan ataupun dapat menyimak terhadap penjelasan saya. Sehingga saya sangat tertarik sekali untuk cepat-cepat melaksanakan hal tersebut. Mungkin tentu 1 minggu ini mungkin Pak, seperti itu. Semangat sekali ya Bapak ya, sangat antusias sekali. Sebelumnya ya terima kasih Pak sudah mau mengajak kolaborasi ya dengan saya sangat antusias sekali. Di sini kita bermitra Pak ya, bermitra sama-sama belajar ya, tidak ada otoritas paling tinggi ya, tidak menghakimi, kita sama-sama belajar untuk kolaborasi untuk menciptakan itu ya. Saya tunggu Pak perkembangannya, minggu-minggu ini kan Pak ya selesai. Saya tunggu pertemuannya, kita bertemu lagi diskusi seperti itu Pak ya. Iya seperti itu. Jadi mungkin diskusi ini bukan akhir mungkin ya. Jadi nanti kita bisa berdiskusi kembali untuk membahas tentang ya mungkin perkembangan proses pembelajaran anak, model-model yang mungkin bisa kita lakukan ataupun saya pribadi untuk lakukan untuk perkembangan anak itu terutama. Dan mungkin mulai nanti malam saya akan mempersiapkan hal tersebut, mulai dari bahan-bahan yang akan saya sampaikan nantinya ataupun materi-materi yang akan saya sampaikan untuk mengetahui bagaimana minat belajar anak seperti itu, sehingga dengan model tersebut apakah anak-anak ini tertarik terhadap pembelajaran tersebut seperti itu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih Pak atas kesempatannya sampean dan juga motivasi sampean, sarannya sampean. Terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya sampean. Jadi mohon maaf sebelumnya. Ya mungkin tidak sampai di sini. Mungkin kita nanti esok hari mungkin bisa kita ketemu kembali, berdiskusi kembali seperti itu. Jadi terima kasih banyak dan mohon maaf sebelumnya. Tidak mengganggu Pak, saya malah banyak terima kasih juga, saling bertukar pikiran, saling bermitra ya, saling bermitra di sini. Saya ucapkan juga banyak terima kasih Bapak sudah mau berdiskusi, mau menggunakan waktu dan mau bermitra seperti itu Pak. Saya tunggu perkembangannya Pak, seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak ya. Mungkin kita ketemu besok lagi atau lusa untuk kita bincang-bincang kembali yang mungkin berkenaan dengan proses pembelajaran itu, terus keaktifan siswa dan juga semacamnya lah. Yang terpenting kita tetap berkolaborasi, tetap sharing-sharing, mengeksplor diri seperti itu Pak. Jadi kita ketemu kembali nanti ataupun esok karena waktunya saya ngajar. Jadi saya cukupkan untuk hari ini Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Saya tunggu ya. Keren. Ya, terima kasih. Laporan percobaan itu ada apa aja kira-kira kemarin yang sudah kita pelajari strukturnya? Ada. Itu susunan apa struktur? Susunan. Model bisa dijadikan model laporan percobaan. Itu ada apa aja? Ada tujuan lagi. Semuanya merupakan bentuk model percobaan. Oke, terus bedanya apa kira-kira dengan strukturnya? Kalau strukturnya apa? Pernyataan umum serta budaya. Jadi bisa dibedakan antara model dengan strukturnya. Ya, struktur.
Jadi ketika kita ingin mengetahui tentang model dalam laporan percobaan, itu ada yang namanya tujuan, terus kajian teori, terus alat dan bahan, prosedur, terus hasil pengamatan, terus pembahasan, serta kesimpulan serta daftar pustaka. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah laporan percobaan, misal kita ingin mengetahui bagaimana bias yang terjadi ketika ingin membuat sebuah pelangi dari bahan sampo atau dari bahan sabun, ya, ketika dipancarkan dengan yang namanya matahari, maka timbul tidak dan bias pelangi tersebut. Kalau semisal timbul, muncul yang namanya pelangi di situ dengan bahan sampo atau sabun suklin itu, maka model termudahnya kita menggunakan bagian-bagian ini. Ada tujuannya apa dari pembuatan tersebut, dari percobaan tersebut. Setelah itu kita sudah mengetahui yang namanya tujuan, maka kita perlu yang namanya kajian teorinya. Ditambah dengan kajian teori pendukung terhadap apa yang kita ingin coba. Jadi memunculkan yang namanya bias pelangi dari bahan sampo ataupun sabun. Nah, setelah itu juga alat dan bahan itu sangat perlu. Jadi bahannya apa saja? Mulai dari suklin, sabun, terus air, terus wadah, terus juga yang buku catatannya, bolpen dan sebagainya. Itu merupakan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam membuat sebuah laporan percobaan. Bisa dipahami? Sehingga nantinya ada yang namanya prosedur. Hasilnya. Prosedur ini beda dengan hasilnya. Kalau prosedur ini mulai dari tahap-tahapannya, pelaksanaan mulai dari awal, kita mempersiapkan buku catatan dulu, kita mempersiapkan yang namanya wadahnya dulu, bahan-bahannya dulu. Setelah sudah lengkap semua bahan dan juga alat dan sebagainya, maka kita berlangsung pelaksanaannya. Paham? Iya. Jadi mulai dari tahapan-tahapan awalnya mempersiapkan bahan-bahannya, baru nanti kita melaksanakan. Paham? Oke. Terus bagian selanjutnya nanti hasil pengamatan. Dari apa yang kita tuju, tujuannya seperti apa, terus kajian teorinya seperti apa, terus alat dan bahannya apa saja nanti yang dibutuhkan. Setelah itu prosedurnya, langkah-langkahnya seperti apa, apakah mulai dari A ke B, apa dari B ke A. Itu merupakan prosedur, langkah-langkah tahapan yang kita lakukan dalam membuat sebuah percobaan. Oke, setelah itu ada juga hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini kan intinya nanti ketika kita sudah membuat coba bahwa suklin ini apakah timbul bias pelangi tidak, ketika kita diaduk ke air dan ada pancaran matahari, apakah timbul pelangi tidak? Timbul. Kalau semisal ada timbul pelangi, bahwa percobaan kita bisa dikatakan berhasil. Jadi nanti di hasil pengamatan ini merupakan kita menceritakan, menjelaskan tentang hasil yang kita temukan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Terus selanjutnya pembahasan. Pembahasan ini lebih kepada nantinya bagaimana gabungan. Oke, jadi dari pembahasan ini mulai bisa dikatakan gabungan dari hasil pengamatan dengan pandangan-pandangan kita. Ya, jadi pembahasan ini bisa dikatakan hasil pengamatan juga, terus pandangan-pandangan kita tentang hasil pengamatan kita, berhasil tidaknya, apa yang mendukung terhadap keberhasilan tersebut. Terus nantinya ketika nanti menemukan sebuah bias pelangi tersebut, apa yang dampak positifnya ke kita, apa seperti itu. Bisa mengetahui terhadap bias pelangi yang ditimbulkan dari bahan sabun ataupun sampo,
Nah, itu yang bisa kita dapatkan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kacung, sini lemur. Anak, ngantuk. Coba berdiri dulu. Ayo, berdiri dulu. Gerakan tangannya, gerakan. Biar ngantuk. Terus, silakan duduk dah. Kita lanjut. Kesimpulan. Setelah pembahasan sudah, kita tutup dengan yang namanya kesimpulan. Disimpulkan mulai dari himbawannya seperti apa, terus kajian teorinya, hasil pengamatannya itu yang sangat perlu disimpulkan dari hasil pengamatannya, pembahasannya, dan juga nantinya kita harapan kita dengan adanya percobaan tersebut, keberhasilan yang kita coba itu nantinya kita harapan memberikan sebuah harapan nantinya bisa dipahami. Oke. Setelah itu daftar pustaka. Seperti yang saya jelaskan kemarin, daftar pustaka nikah dalam bentuk semisal sampean dalam membuat apa? Dalam mengamalkan sebuah kajian teori. Kita informasinya dapat dari mana? Bisa dapat dari buku semisal, atau kita dapat dari koran semisal tentang melakukan percobaan ataupun wacana tentang bias pelangi semisal, atau sampean bisa dengan lewat jurnal juga, ya. Lewat jurnal kita juga bisa mendapatkan sebuah informasi tentang bias pelangi dari jurnal. Makanya daftar pustaka itu bisa dicantumkan oleh dari koran, juga dari buku, dari jurnal. Jurnalnya apa? Namanya jurnalnya. Misal jurnal kelas, misal. Atau bukunya buku apa? Bahasa Indonesia seperti itu. Itu yang diletakkan dalam daftar pustaka. Jadi ini merupakan model dari laporan percobaan. Oke, silakan berdiri semua dulu nah. Oke, berdiri dulu. Semua. Ya semua tanpa terkecuali. Oke, berdiri. Oke, sudah semuanya. Oke, saya coba. Jadi nantinya yang saya tunjuk silakan. Sampai ketika saya tunjuk sebutkan dari bagian-bagian ini. Cuma menyebutkan satu. Terserah, bebas sampai mau menjawab tujuan, bisa kesimpulan, bisa. Yang terpenting sampai ingat satu poinnya dalam model ini, bagian-bagian ini. Paham? Oke, saya coba dari Cong Kudus. Yuk bagiannya. Sebutkan satu bagiannya. Ayo cepat, agak cepat. Tujuan. Oke, sampai anak. Alat dan bahan sampai. Prosedur. Kajian teori. Hasil. Oke, hasil. Pembahasan. Oke, sampean. Daftar pustaka paling depan. Kesimpulan sampean terpilih. Hasil pengamatan kacau. Apa? Daftar pustaka. Oke, sampean. Ayo tujuan sampean. Prosedur sampean. Alat dan bahan. Kajian teori. Tujuan sampean. Pilih satu apa? Prosedur. Kacau matir apa? Kesimpulan. Terus paling barat sampean. Kajian teori sampean apa? Pembahasan. Oke, ini sampean apa? Kajian teori sampean. Alat dan bahan. Oke. Terus coba nih apa namanya? Tujuan. Oke, bagus. Coba pembahasan. Terus coba suhada. Alat dan bahan. Oke. Jadi sampai untuk mengingat cepat, cepat tanggap untuk menangkap dan lain sebagainya, maka tidak perlu sampai menghafal semuanya, melainkan bagian-bagian yang kita ingat. Semisal tidak apa-apa, yang terpenting sampai paham, ingat.
pertama ada tujuan, ada kajian teori, ada alat dan bahan, ada prosedur, ada hasil pengamatan, ada pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Ada berapa poin kira-kira? 8. Ada 8. Ada 8 poin. Silakan gabungkan. Oke, jadi model laporan percobaan jika ada 8 poin yang bisa kita pahami, yang bisa kita ingat. Oke, sekarang saya coba lagi. Setelah kalian jawab, silakan duduk kembali. Yang menjawab bisa dipahami? Bisa. Oke, kacau, Fatir. Sebutkan satu lagi. Oke, silakan duduk. Reza. Nah, dulu. Tujuan. Pembahasan tentang tujuan. Daftar pustaka. Kajian teori sampai kesimpulan. Alat dan bahan. Tujuan. Alat dan bahan. Kajian teori. Pembahasan. Alat dan bahan. Daftar pustaka. Prosedur. Alat dan bahan. Hasil pengamatan. Kesimpulan. Kajian teori. Pembahasan. Alat dan bahan. Prosedur. Pembahasan. Daftar pustaka. Alat dan bahan. Kesimpulan. Hasil pengamatan. Pembahasan. Prosedur. Daftar pustaka. Oke. Jadi ketika kalian sudah memenuhi bagian-bagiannya, sampai tidak perlu mengapa. Yang seperti kalian bisa mengingat. Ya. Jadi sampean bisa mengingat poin-poinnya apa saja dalam model laporan percobaan. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Paham semua? Ngerti? Jadi ada berapa bagian katanya? 8. Ada 8 bagian. Kacau. Jadi ada 8 bagian. Ini merupakan model apa? Oke, kalau strukturnya ada apa aja kemarin? Pernyataan umum dengan uraian. Oke, kalau semisal itu dirinci, diurai, itu maksud yang mana? Bagian apa? Maksud ada uraian. Kalau menjelaskan tentang bagian-bagiannya, pengklasifikasian semacamnya, itu maksud ada pernyataan umum. Contohnya yang bisa memberikan contoh, ayo silakan. Oke, ayo kacau, berdiri. Ayo berdiri. Ya, gimana contohnya? Gak apa-apa, yang terpenting sampai berani untuk mengungkapkan. Yuk, contohnya seperti apa? Hewan alam, ya hewan apa? Hewan apa? Jair. Oke, silakan bantu juga. Ya berdiri. Siapa yang duduk? Oke, yuk bantu. Gimana contohnya? Kerbau segala umum. Oke, kerbau umum. Ya, terus lainnya? Uraian jenisnya besar. Oke, terus. Coklat. Oke. Biasanya sudah rumput. Oke, terus. Dan cirinya bertandus. Oke, bertandus. Oke, sudah? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, sudah cukup. Jadi temannya sudah bisa memberikan sebuah contoh bagaimana bentuk pernyataan umumnya. Ya, bentuk pernyataan umumnya seperti apa, terus uraiannya seperti apa, dengan mencontohkan yang namanya bentuk hewannya hewan mamalia. Contohnya kerbau, hewan kerbau. Pernyataan umumnya apa? Masuk terhadap hewan mamalia yang bisa menyusui dan lain sebagainya. Oke, uraiannya apa? Nak? Mulai dari warna, mulai dari ukuran, mulai dari yang sifatnya bertangguh dan sebagainya, bisa beranak dan sebagainya. Lah, itu merupakan bentuk struktur dari laporan percobaan. Makanya ada 2 bagian di sini dalam struktur laporan percobaan. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada uraian. Pernyataan umum yang sudah dikasih contoh oleh tadi. Halo. Hai.
Jadi di pernyataan umum ini seperti yang sudah dikasih contoh oleh siapa namanya Sandra? Fairuz Alfandi yang sudah memberikan contoh tadi. Bentuk pernyataan umum seperti apa, bentuk uraiannya seperti apa, sudah luar biasa, sudah bisa mengungkapkan, bisa memberikan contoh seperti apa. Paham? Bisa dipahami ya? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Paham? Ya. Sudah paham semua? Alhamdulillah sudah. Terus sekarang saya tanyakan, kira-kira perbedaannya di situ apa? Dari segi apanya kira-kira? Antara model dengan strukturnya. Apa kira-kira perbedaannya? Ayo. Dari segi apa? Yang membedakan antara model dengan strukturnya. Kalau modelnya bentuknya seperti apa katanya? Seperti modelnya? Kalau hidup Kalau model itu merupakan susunan, ya, susunan yang harus ada dalam sebuah laporan percobaan. Kalau struktur itu bagian-bagian yang memang nantinya harus yang terdapat dalam laporan percobaan. Kalau kita ingin menggunakan yang namanya pernyataan umum dengan uraian. Kalau pernyataan umum pengklasifikasian secara umum atau pembahasan secara umum itu kalau pernyataan umum. Kalau uraian itu menjelaskan tentang rincian, diuraikan dari pernyataan umum tersebut. Semisal pernyataan apa? Kita ambil yang namanya tadi kerbau. Kerbau seperti apa? Hewan merupakan kerbau merupakan hewan mamali. Contohnya. Kalau pernyataan umumnya, uraiannya apa? Mulai itu ukuran, warna, terus cara makannya, makanannya apa saja, terus jenisnya apa, mulai dari ukuran, warna dan sebagainya. Nah, itu merupakan masuk terhadap bagian uraian. Jadi diuraikan, dirinci, serinci. Itu merupakan struktur dari laporan percobaan. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Sudah? Ya. Oke. Saya sekarang ini hanya mengulas, hanya mengulas tentang materi-materi yang sebelumnya dan juga mungkin tambahan yang sekarang pemantapan terhadap teorinya tentang pemahamannya. Nah, itu untuk bagaimana daya ingat sampean tidak lepas. Ya. Jadi daya ingat sampean ketika tidak dipancing kembali, tidak dicoba lagi, maka tidak akan menambah ingatan sampean yang bertentang. Paham? Paham. Nah, makanya saya merefresh kembali ingatannya sampean bahwa kalau model laporan percobaan itu ada 8 bagian. Ada tujuan, kajian, alat bahan, prosedur, hasil pengamatan dan sebagainya. Kalau strukturnya ada pernyataan umum dengan uraian. Jadi itu yang saya akan jelaskan, kita akan bahas pada hari ini. Jadi nantinya kita bisa membedakan antara modelnya seperti apa dengan strukturnya seperti apa, tujuannya seperti apa. Paham? Paham. Jadi dengan belajar ini kita bisa mengetahui model laporan percobaan itu seperti apa, bagian-bagiannya Ustaz. Kalau strukturnya menggunakan seperti apa Ustaz? Kalau dalam model laporan percobaan. Jadi tujuannya belajar materi ini kita bisa membedakan, kita bisa tahu formatnya seperti apa, susunannya seperti apa, strukturnya seperti apa. Ya, paham? Ya, paham. Bisa dipahami? Insyaallah. Jadi nanti bisa sampean catat, bisa sampean diingat ataupun dicatat kembali dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz Adi? Alhamdulillah baik. Gini Ustaz Adi ya kan kita bermitra kan ya, pernah masuk kelasnya kan ya. Nah,
saya ingin tanyakan ini kan tadi di antara standar proses pembelajaran tadi ya yang tadi dilakukan di kelas itu, bagian mana yang menurut Bapak itu perlu ditingkatkan atau dikembangkan? Menurut saya itu jadi ingin mengembangkan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Ya, kebutuhan dari belajar siswa seperti itu. Bagaimana anak ini butuh pembelajaran yang seperti apa sehingga kita bisa menyelaraskan ataupun istilahnya kita mengikuti alur dari proses pembelajaran anak seperti itu ataupun siswa seperti itu. Karena kan berbeda-beda. Cara belajarnya anak dan juga kebutuhan belajar anak itu kan beda-beda. Iya. Oh, jadi Bapak ya tadi ini ingin mengembangkan bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui gaya belajar anak, gaya minat belajar anak seperti itu. Terus apa indikator yang Bapak sudah penuhi dalam kebutuhan murid ketika di kelas itu? Jadi indikatornya mungkin semua murid mudah memahami pelajaran ya. Terus karena kelas sudah memenuhi kebutuhan murid mulai dari perkembangan siswa dan juga kebutuhan siswa sudah terpenuhi mungkin, jadi sehingga gaya belajar itu dapat berjalan seperti itu. Terus jika ada angka 1 sampai 10 ya. Dalam memenuhi kebutuhan murid, di angka berapa Bapak Ustadz tadi ini dapat memenuhi kebutuhan murid gitu, seperti itu? Mungkin di angka 7 Pak ya. Karena kalau semisal kalau angka 7 itu sudah dari menengah agak istilahnya dari menengah itu agak sudah akan naik seperti itu. Kalau 8 atau 9 itu terlalu tinggi mungkin Pak ya. Mungkin 7 insyaallah sudah. Baik Bapak, Ustadz tadi ini ya. Ke depan Pak, tadi sudah bilang masih di angka 7. Untuk lebih baik lagi ke depan, apa yang akan Bapak lakukan gitu untuk ke depannya? Jadi kalau saya itu intinya tidak terlalu menaruh target yang lebih tinggi, kan, tetapi yang terpenting konsisten mungkin di angka 8 seperti itu Pak. Yang terpenting saya konsisten dan juga pembelajaran konsisten di angka 8 sudah cukup menjadi target. Lain sekali Pak ya, jadi langkah ke depan bagaimana untuk mencapai angka 8 Pak ya. Ya. Jadi apa yang dilakukan Bapak nanti untuk untuk lebih baik untuk mencapai kesempurnaan dari angka 7 ke 8 tadi apa? Jadi mungkin saya akan merefleksi pembelajaran, juga mengembangkan apa yang sudah saya lakukan di kelas maupun dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran yang mungkin vakum ataupun ketidakaktifan siswa itu dapat diperbaiki, dapat direfleksi lagi bagaimana anak bisa menangkap terhadap pembelajaran, anak dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik seperti itu. Jadi melakukan yang namanya refleksi kembali seperti itu Pak. Intinya seperti itu. Jadi untuk mengembangkan. Keren sekali Pak ya. Jadi Pak ya, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga kita terus bermitra Pak, terus bermitra ke depan. Saya juga belajar ke Bapak ya. Bagaimana di kelas Bapak keren sekali dalam hal pembelajaran. Saya banyak menginspirasi saya seperti itu. Semoga kita bermitra ke depan ya, terus konsisten saling berbagi ya, saling sama-sama belajar ya seperti itu Pak ya. Jadi saya sudah banyak melihat di Bapak itu hubungan dengan sosial emosional dengan anak-anak dikelompokkan seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak ya atas waktunya. Sama-sama. Semoga kita terus bermitra Pak. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.